Dunia arkeologi punya banyak penemuan menakjubkan. Yang menariknya tidak melulu berhubungan dengan budaya dan peradaban purba. Ada dunia hewan juga yang tersentuh di sana, beserta koneksinya dengan manusia di zaman prasejarah. Salah satu yang bisa kita jadikan sebagai contoh adalah hasil ekskavasi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh para peneliti di Filipina. Dan salah satu temuannya adalah fosil yang membuktikan keberadaan manusia purba bernama Homo lozunensis. Yang awalnya pada tahun 2010 justru diidentifikasi sebagai manusia modern. Dan belakangan setelah penemuan sejumlah spesimen tambahan seperti 7 buah gigi dan setengah lusin tulang kecil, fosil itu akhirnya dinyatakan sebagai spesies baru, di mana toponimi Luzonensis diambil dari nama lokasinya Pulau Luzon saat ditemukan pertama kali. Nah, untuk masa hidup mereka, para peneliti memperkirakan kalau manusia purba yang dikenal dengan nama lokal Ubak ini tiba di Pulau Luzon melalui garis Huxley sejak 771.000 hingga 631.000 tahun yang lalu. Kemudian untuk makanan mereka, para Luzonensis yang digolongkan sebagai hominin kerdil itu diduga bertahan hidup dengan berburu rusa Filipina. Itu berdasarkan bukti kerangka yang tersebar dalam Gua Calao, sekitar area ekskavasi. Sedangkan sifatnya, mereka disebut punya banyak kemiripan dengan manusia purba lain, seperti Australopithecus dan para Homo macam erectus dari periode awal. Tentu kalau kamu penentang teori evolusi, fakta barusan akan terdengar memuakkan. Jadi sebaiknya tahan diri saja selama menonton ini, karena masih ada hal lain yang menggemparkan dalam dunia arkeologi. Namun masih berhubungan dengan teori evolusi, dan itu adalah fosil temuan seorang paleontolog yang bekerja untuk Cleveland Museum of Natural History, bernama Donald C. Johansen, dalam sebuah penggalian di Hadar, Ethiopia pada tahun 1974, serta disebut-sebut sebagai kerangka Australopithecus afarensis pertama, kemudian diklaim sebagai nenek moyang paling awal yang diketahui dari spesies mirip manusia. Selama 20 tahun berikutnya, kalian mungkin familiar dengan nama yang diberikan ke fosil ini, Lucy. Benar, itu adalah judul salah satu film besutan Hollywood yang memang sempat menyinggung soal kera berusia 3,2 juta tahun ini dalam salah satu adegannya. Tentu bukan hanya itu fakta menariknya. Selain pernah jadi referensi dalam industri hiburan, rupanya nama Lucy sendiri mengambil referensi di dunia hiburan juga. Tepatnya dari lagu rilisan tahun 1967, Lucy in the Sky with Diamonds, yang dibuat oleh band sejuta umat The Beatles. Lalu di luar itu, asal-usul kematian Lucy juga sudah diungkap oleh sejumlah peneliti yang mempelajari kondisi tulangnya. Dan ternyata itu bukan karena mati dalam perburuan seperti dugaan terdahulu, tapi lebih sederhana lagi, akibat jatuh dari pohon. Bukannya ini sedikit mirip ya dengan kisah manusia pertama dalam berbagai agama samawi yang dijatuhkan ke bumi karena mencicipi buah dari pohon terlarang? Well, itu cuma cocok logi sih. Toh Lucy juga bukan satu-satunya fosil yang diklaim sebagai spesies kera paling tua menyerupai manusia. Di luar itu, masih ada temuan lain yang oleh para ilmuwan Cina dilaporkan sebagai spesies manusia baru dengan Homo longi, yang kalau diterjemahkan artinya agak aneh, manusia naga. Entah apa alasannya disebut begitu, aku juga belum gali lebih jauh. Cuman kalau berdasarkan keterangan dari sumber yang bisa diakses, fosil ini ditemukan oleh seorang pekerja lokal dalam keadaan masih utuh di tepi sungai Songhua pada tahun 1933 saat dirinya terlibat dalam pembangunan jembatan Dongjiang. Nah, karena sadar soal potensi sejarahnya yang besar, si pekerja tadi sengaja menyembunyikan temuannya dalam sumur peninggalan Jepang dan terus tersimpan di sana hingga keturunannya yang sudah masuk generasi ketiga menemukan tengkorak ini, kemudian melapor kepada otoritas setempat pada tahun 2018. Lalu belakangan setelah lobi yang cukup panjang, seorang paleontropolog bernama Ji Chiang akhirnya berhasil membujuk keluarga yang menyimpan tengkorak tadi untuk menyumbangkannya ke Universitas GEO Hebei sebagai bahan studi. Dan hasilnya indikasi kalau si manusia naga alias Homo longi punya hubungan kekerabatan dengan moyang manusia Homo sapiens. Meski belum bisa dipastikan juga soal masa hidup dan alasan kepunahannya.
Ada yang berasumsi kalau mereka berasal dari 146.000 tahun lalu atau era Pleistosen Tengah. Ada juga yang berspekulasi kalau itu bukan sapiens, tapi spesies manusia baru atau bahkan Denisovan, hominid lain yang keberadaannya masih menjadi misteri dalam studi dunia purbakala. Dan lokasi penemuannya tidak jauh dari tempat homologi alias manusia naga ditemukan. Oh ya, bicara soal naga, hewan mitos yang satu ini rupanya pernah juga menggemparkan dunia arkeologi. Tepatnya setelah para paleontolog yang melakukan ekskavasi di wilayah terpencil Inggris pada tahun 2021 lalu menemukan sisa-sisa fosil makhluk laut yang diperkirakan berasal dari zaman Jurassik dan secara ilmiah dikenal dengan nama Ichthyosaurus. Dengan fakta ini, dunia arkeologi harusnya tidak perlu gempar karena itu bukan fosil pertama yang ditemukan. Sejak abad 18, Enning bersaudara Mary dan Joseph sudah lebih dulu tercatat sebagai penemu Ichthyosaurus. Namun memang fosil yang diperkirakan berusia 180 juta tahun dan ditemukan pada tahun 2021 lalu itu adalah salah satu yang ukurannya paling besar, dengan kondisi yang masih sangat awet dan fosil hampir lengkap. Makanya kalau dilihat sekilas, penampakannya jadi cukup panjang hingga terasa seperti naga. Itu sebabnya ketimbang disebut dengan nama asli, orang-orang di medsos lebih suka menyebut temuan ini Rutland Sea Dragon, mengacu pada nama lokasi penemuan serta bentuknya. Well, memang ada kecenderungan penamaan dalam dunia arkeologi menjadikan nama lokasi temuan sebagai opsi utama. Namun tidak selalu begitu. Kadang ada juga yang justru menggunakan nama tempatnya disimpan sebagai pilihan. Misalnya Baby Yingliang. Awalnya dia adalah telur yang ditemukan lebih dari 2 dekade lalu di Ganzhou, Cina Selatan. Dan diyakini sebagai dinosaurus Theropoda ompong atau Oviraptorosaurus. Nah, saat pertama ditemukan, telur ini hanya jadi pajangan sebuah museum selama 15 tahun di daerah Yingliang. Karena orang pikir itu cuma telur dinosaurus biasa. Namun begitu seorang kurator sadar kalau dalam telur itu ada kerangka yang meringkuk, komunitas sains langsung ribut karena tahu itu adalah embrio dinosaurus berusia 72 tahun atau 66 juta tahun. Dalam kondisi sangat awet dibanding temuan terdahulu dan praktis bisa jadi sumber informasi berlimpah. Untuk riset soal cara penetasan telur dinosaurus yang sejauh ini informasinya masih sangat terbatas, bahkan dalam lingkungan peneliti dunia purbakala, makanya wajar banget kalau si Baby Yingliang jadi isu hangat selama beberapa tahun belakangan. Meski masih kalah hangat dibanding temuan para peneliti dari Royal Tyrrell Museum of Paleontology di Alberta, Kanada. Karena bukan lagi sekedar embrio, mereka bahkan menemukan fosil dinosaurus dengan zira dan beberapa kulit yang masih utuh. Sampai-sampai diberi julukan yang sangat unik, mumi dinosaurus. Ini sebenarnya penemuan yang murni kebetulan, karena orang yang pertama melaporkan soal ini justru bukan peneliti, tapi seorang operator alat berat bernama Sean Funk, yang pada 2011 lalu tanpa sengaja menabrak benda keras saat menggali dengan ekskavator. Dia juga awalnya bingung, tapi setelah dibantu oleh tim untuk mencungkil batu seberat 6.803 kg selama penggalian, semua pertanyaan akhirnya terjawab. Ternyata benda keras yang dia hantam adalah herbivora lapis baja bernama Nodosaurus, dalam kondisi yang masih sangat awet dari masa 110 juta tahun yang lalu. Hal itu jelas bukan hal yang biasa, karena kebanyakan fosil yang ditemukan para paleontolog biasanya hanya sekitar beberapa gigi atau tulang. Namun yang ini lengkap. Makanya ada spekulasi di antara para ilmuwan kalau alasan fosil ini bisa utuh punya hubungan erat dengan lokasi dan waktu kematiannya yang dipercaya berlangsung sangat cepat hingga terkubur ke dasar laut, membuat tubuh dan kulitnya awet oleh mineral hingga tertutup oleh batu dan tumpukan sedimen selama berabad-abad.